adik-adik, kembali lagi nih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika lagi. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan bagaimana penanaman konsep EPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama kakak Pujangga Adingrat dengan NIM 2011-03-1073. Nah, sebelum mempelajari EPB dan KPK, adik-adik harus paham dulu nih apa sih itu bilangan prima dan bilangan komposit, dan bilangan apa saja yang disebut dengan bilangan prima. Nah, apa sih itu bilangan prima, Kak? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktor bilangan prima yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kakak akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sih cara menentukan bilangan prima dan bilangan bukan prima. 2 adalah bilangan prima karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 2 termasuk bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor. Nah, sedangkan bilangan bukan prima yaitu 1 karena hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi, bilangan prima, hampir semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Namun, tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Jadi, jangan salah paham ya jika adik-adik menganggap pasti semua bilangan ganjil itu bilangan prima. Nah, contohnya seperti 9, 15 itu memiliki lebih dari 2 faktor. Jadi, itu bukan merupakan bilangan prima ya adik-adik. Nah, setelah mempelajari bilangan prima, selanjutnya kita akan mempelajari bilangan komposit. Apa sih itu bilangan komposit, Kak? Apakah sama dengan bilangan prima? Tentu saja berbeda ya adik-adik. Bilangan komposit adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Ingat ya, yang bukan merupakan bilangan prima dan lebih dari 1 merupakan bilangan komposit, yaitu diantaranya 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik, setelah memahami dan mempelajari bilangan prima dan komposit, selanjutnya kita akan mempelajari EPB dan KPK. EPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih suatu bilangan. Sedangkan KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan bulat positif terkecil yang dapat membagi habis 2 atau lebih suatu bilangan. Sangat membingungkan, Kak? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja yuk kita ke contoh soalnya. Nah, adik-adik ingat ya, untuk mencari EPB dan KPK yaitu ada 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan cara faktor persekutuan. Nah, adik-adik awal masih ingat apa sih itu faktor? Tidak, Kak? Jadi, faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, kita tentukan dulu nih faktor dari 12. Itu, nah adik-adik bisa lihat diantaranya 1, 2, 3, 4, dan 12. Selanjutnya kita cari faktor dari 20. Nah, setelah mencari faktor 12 dan faktor 20, kita cari angka-angka yang sama nih di antara faktor 12 dan faktor 20. Ini ada 1, ada 2, dan ada 4. Nah, untuk menentukan EPB, ambil faktor persekutuan yang paling besar. Nah, mana sih di antara 1, 2, dan 4 itu merupakan angka yang paling besar? Nah, betul sekali adik-adik, yang paling besar adalah
4. Jadi FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Wah, pintar sekali adik-adik. Selanjutnya yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk pembaginya itu menggunakan bilangan prima. Nah, di sini ada contoh FPB dari 20 dan 40. Nah, fungsi dari bilangan prima di sini yaitu sebagai pembagi. Nah, adik-adik pasti masih ingat tadi kan kita sudah mempelajari bilangan prima. Nah, kita pilih dulu angka yang terkecil yaitu 2. Jadi di sini 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi ya 20 hasilnya itu 2 kali 2 kali 5. Nah, karena di sini ada 2 dikali 2, ini dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya kita mencari 40. Sama seperti tadi yaitu menggunakan bilangan prima, angka terkecil yaitu dibagi 2 sampai hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita menentukan EPB dari 20 dan 40. Nah, ingat ya adik-adik, EPB itu mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, jadi di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, yang paling kecil yang mana adik-adik? Ya, yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya ada 5 di sini, kalau tidak tulis lengkapnya ini berarti pangkat 1 ya adik-adik. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 hasilnya 40. Di FPB dari 20 dan 40 adalah 20. Nah, cara yang terakhir yaitu menggunakan metode tabel. Tentukan EPB dari 8 dan 16. Ingat ya, untuk menggunakan metode tabel, perkalian faktor di kolom, pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, maksudnya gimana tuh Kak? Nah, kita selesaikan dulu ya. Nah, di sini 8 dan 16 sama seperti tadi, itu pembaginya menggunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, ini masih bisa dibagi 2 sampai hasilnya 1 dan 2. Nah, karena di sini 1 tidak bisa dibagi oleh 2 dan 2 juga kalau dibagi dengan 1 tidak bisa karena 1 bukan bilangan prima. Jadi EPB sampai di sini saja. Jadi hasil dari EPB 8 dan 16 di sini ada 2 pangkat 3, itu hasilnya adalah 8. Nah, tadi kita sudah mempelajari EPB, selanjutnya kita akan mempelajari KPK. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan cara kelipatan persekutuan. Nah, kalau tadi itu menggunakan faktor persekutuan, yang sekarang itu menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, tentukan KPK dari 2 dan 3. Nah, kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6. Gimana sih cara menentukan kelipatan itu Kak? Jadi perkalian cara mudahnya yaitu 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan kelipatan dari 3 sama seperti tadi, 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 2 hasilnya 6 dan seterusnya. Jadi 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya menentukan kelipatan persekutuan. Nah, cari angka yang sama. Di sini angka yang sama itu ada 6, 12, dan 18. Jadi, dapat diperhatikan di sini KPK dari 2 dan 3 adalah
6, yaitu menggunakan mencari angka terkecil. Selanjutnya yaitu menggunakan pohon faktor. Sama seperti FEB tadi, yaitu pembaginya menggunakan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu di sini tentukan KPK dari 10 dan 18. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sedangkan 18 di sini dibagi 2 hasilnya 9. Nah, karena 9 tidak bisa dibagi 2, kita menggunakan bilangan prima berikutnya yaitu 3. 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Jadi di sini hasil dari 10 yaitu kita tuliskan 2 dikali 5, sedangkan hasil dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan KPK dari 10 dan 18 yaitu dengan mengalihkan angka yang sama dengan pangkat terbesar dan angka yang tidak sama ditulis semua. Nah, karena di sini angka yang sama 2, nah karena ini pangkat 1 dan tidak ditulis pangkatnya, jadi kita tulis 2. Nah, selain 2, kita tulis juga itu 3 pangkat 2 dan 5. Jadi hasil dari 2 kali 3 kali 3 kali 5 yaitu 90. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode tabel. Nah, tentukan KPK dari 10 dan 16. Nah, untuk KPK menggunakan metode tabel itu perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua menjadi 1. Nah, berbeda dengan FEB tadi, KPK itu semua harus menjadi 1. Nah, berikut penjabarannya. 10 dan 16 ini bisa dibagi 2 sampai hasilnya di sini 5 dan 1. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sudah ya, ini sudah semua. Dan hasil akhirnya menjadi 1. Jadi KPK dari 10 dan 16 itu 2 pangkat 4 kali 5, hasilnya adalah 80. Nah, adik-adik, selesai sudah kita mempelajari bilangan prima, bilangan komposit, FEB dan KPK di sekolah dasar. Sampai bertemu di video-video berikutnya ya adik-adik. Sampai jumpa.